yang dimana kami akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Analisis Aspek Operasional. Yang dimana di dalamnya kami akan membahas beberapa poin penting. Yang pertama yaitu produksi dalam konsep Islam. Nah, Islam menekankan memproduksi suatu produk harus mempunyai manfaat bagi manusia atau harus mempunyai hubungan untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Bukan pula memproduksi produk-produk mewah secara berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia secara umum. Nah, meski demikian, Al-Quran juga memberikan kebebasan yang luas bagi manusia untuk berusaha memperoleh kekayaan yang lebih banyak lagi dalam memenuhi kehidupan ekonomi. Maka perolehan harta dapat terkendali. Produksi adalah menciptakan manfaat dan bukan menciptakan materi. Maksudnya bahwa manusia mengolah materi itu untuk mencukupi berbagai kebutuhannya, sehingga materi itu mempunyai kemanfaatan. Prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Bahkan dalam sistem kapasitas terdapat seruan untuk memproduksi barang dan jasa yang didasarkan atas asas kesejahteraan ekonomi. Namun demikian, keunikan konsep Islam juga mengenai kesejahteraan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa hal itu tidak dapat mengabaikan pertimbangan kesejahteraan umum yang lebih luas yang menyangkut persoalan-persoalan moral, pendidikan, agama, dan banyak hal lainnya. Selanjutnya, pentingnya peran produksi dalam Islam yaitu memakmurkan kehidupan suatu bangsa dan taraf hidup manusia. Disebutkan dalam ayat Al-Quran dan hadis. Contohnya seperti surah Al-Qasas, supaya mencari sebagian dari karunia-Nya. Selanjutnya ada surah Ar-Rum, dan usahamu mencari bagian dari karunia-Nya. Berdasarkan ayat Al-Quran di atas, kita akan mendapatkan bahwa penekanan atas usaha manusia untuk memperoleh kebutuhan untuk sumber penghidupan merupakan salah satu prinsip ekonomi yang mendasar dalam Islam. Nah, selanjutnya ada tujuannya. Tujuan dari kegiatan produksi yaitu mencapai dua hal pokok pada tingkat pribadi muslim dan umat Islam. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan setiap individu. Di dalam ekonomi Islam, kegiatan produksi menjadi sesuatu yang unik dan istimewa sebab di dalamnya terdapat faktor itqan atau profesionalitas yang dicintai Allah Ta'ala dan ihsan yang diwajibkan Allah Ta'ala atas segala sesuatu. Yang kedua yaitu merealisasikan kemandirian umat. Hendaknya umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian, dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan materi dan spiritual mereka. Nah, dalam upaya merealisasikan pemenuhan kebutuhan umat, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu melakukan perencanaan. Perencanaan yang dilakukan seperti diisyaratkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam adalah selama 15 tahun. Perencanaannya mencakup produksi, penyimpanan, pengeluaran, dan juga distribusi. Selanjutnya yaitu mempersiapkan sumber daya manusia dan pembagian tugas yang baik. Ada juga memperlakukan sumber daya alam dengan baik. Keragaman produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan umat. Dan selanjutnya yaitu mengoptimalkan fungsi kekayaan berupa mata uang. Hadis memberikan arahan tentang prinsip-prinsip produksi sebagai berikut. Yang pertama, tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalannya. Yang kedua, Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi melalui penelitian, eksperimen, dan perhitungan dalam proses pengembangan produksi. Yang ketiga, teknik memproduksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Yang terakhir, dalam inovasi dan bereksperimen, prinsip Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat, dan memaksimalkan manfaat. Adapun kaidah-kaidah dalam berproduksi adalah yang pertama, memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi. Yang kedua, mencegah kerusakan di muka bumi termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam. Yang
ketiga, produksi dimaksud untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapaikan kemakmuran. Yang keempat, produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas spiritual, mental, dan fisik. Selanjutnya, perilaku produksi tidak hanya berdasarkan pada permintaan pasar, tetapi juga berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan produksi yang dihasilkan. Dengan demikian, bahwa fungsi kepuasan perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh variabel tingkat keuntungan saja, tetapi dipengaruhi oleh pengeluaran yang bersifat quality atau good deeds. Dalam dunia usaha modern saat ini, peran sosial dan perusahaan menjadi hal yang sangat penting dalam rangka menyelesaikan kepentingan perusahaan dengan masyarakat secara umum. Ada faktor-faktor produksi. Ada beberapa jenis faktor produksi, yaitu yang pertama tanah. Tanah mengandung pengertian yang luas, yaitu termasuk semua sumber yang kita peroleh dari udara, laut, gunung, dan sebagainya, sampai keadaan geografi, angin, dan iklim yang terkandung dalam tanah. Termasuk dalam faktor produksi tanah yaitu bumi, mineral seperti logam, bebatuan, dan sebagainya, gunung, dan hutan, dan hewan. Keberadaan tanah dapat dipandang dari dua sisi, yaitu tanah sebagai sumber daya alam. Jadi seseorang muslim dapat memperoleh hak pilih atas sumber-sumber daya alam setelah memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat. Penggunaan dan pemeliharaan sumber-sumber daya alam itu dapat menimbulkan dua komponen penghasilan, yaitu penghasilan dari sumber-sumber daya alam sendiri, penghasilan dari perbaikan dalam penggunaan sumber-sumber daya alam melalui kerja manusia dan modal. Selanjutnya, tanah sebagai sumber daya yang dapat habis. Menurut pandangan Islam, sumber daya yang dapat habis adalah milik generasi kini maupun generasi-generasi masa yang akan datang. Generasi kini tidak berhak untuk menyalahgunakan sumber-sumber daya yang dapat habis sehingga menimbulkan bahaya bagi generasi yang akan datang. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang diakui di setiap sistem ekonomi. Terlepas dari kecenderungan ideologi mereka, tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Tenaga kerja atau tenaga kerja kasar itu misalnya pekerja bangunan, nggak anjing. Ada kriteria pemilihan tenaga kerja yang mana ketergantungan ketersediaan atau penawaran tenaga kerja, sedangkan penawaran tenaga kerja tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama ada kecakapan tenaga kerja, keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Organisasi tenaga kerja ini merupakan pergerakan tenaga kerja dari suatu kawasan geografi ke kawasan yang lain. Lalu ada penduduk. Jumlah penduduk merupakan faktor yang sangat mempengaruhi terhadap penawaran tenaga kerja. Lalu ada penetapan upah buruh. Ada berbagai pendapat tentang penetapan upah. Di antaranya itu pertama ada upah ditetapkan berdasarkan tingkat kebutuhan hidup. Yang kedua berdasarkan ketentuan produktivitas marginal. Upah ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan melalui proses negosiasi antara pekerja, majikan, dan negara. Lalu ada peran negara, pemerintah dalam menetapkan tingkat upah minimum dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah. Lalu yang ketiga ada modal. Modal merupakan aset yang digunakan untuk distribusi aset yang memberikan kepuasan pribadi untuk kelancaran usaha bisnis. Lalu ada beberapa faktor yang menentukan terhadap pengumpulan modal. Yang pertama ada peningkatan pendapatan yang dapat dilakukan melalui cara yang bersifat wajib. Lalu ada pembekuan modal. Cara ini dapat menyebabkan berkurangnya modal yang dapat digunakan. Lalu keempat ada organisasi. Ada beberapa ciri mendasar yang harus dimiliki oleh organisasi Islam dan fungsinya sebagai apa? Pertama, dia ada dalam ekonomi Islam. Hakikatnya lebih besar berdasarkan equity daripada berdasarkan pinjaman. Lalu sebagai akibatnya itu pengertian tentang keuntungan biasa mempunyai arti yang lebih luas dalam kerangka ekonomi Islam. Karena sifat terpadu organisasi inilah tuntutan akan integritas moral, ketepatan, dan kejujuran dalam proses akuntansi jauh lebih diperlukan daripada dalam organisasi sekuler. Lalu ada faktor manusia. Dalam produksi dan strategi usaha mempunyai signifikan lebih diakui dibandingkan dengan strategi manajemen lainnya. Baik, untuk pembahasan yang terakhir ada analisis operasional. Di sini operasional membahas analisis produk terdiri dari komunitas produk dan desain produk. Langkah selanjutnya analisis produk di proses produksi berkaitan dengan analisis kapasitas produksi dan penggunaan teknologi. Langkah selanjutnya pengendalian produksi
dengan menggunakan alat analisis persediaan bahan baku. Langkah terakhir adalah penentuan letak lokasi usaha bisnis. Pertama ada analisis produksi. Analisis kualitas produk berdasarkan pada analisis kualitas produksi. Keinginan dan kebutuhan konsumen. Analisis kualitas produk didasarkan pada jangka waktu penggunaan produk. Apabila penggunaan produk jangka panjang dan sering digunakan, maka konsumen lebih cenderung untuk membeli produk berkualitas baik. Lalu ada sanggupan harga membeli konsumen. Analisis kesanggupan harga beli konsumen berkaitan dengan harga produk pesaing. Harga produk yang dihasilkan usaha bisnis hendaknya tidak berbeda jauh dengan harga produk pesaing kecuali produk tersebut mempunyai perbedaan signifikan dan kualitas dengan produk pesaing. Yang B ada analisis desain produk. Desain kemasan produk menarik konsumen. Desain kemasan produk hendaknya dapat menarik konsumen dalam bentuk rancangan, warna kemasan dan jaminan keamanan produk. Desain produk mempunyai ciri khas tersendiri dengan diberi variasi-variasi yang berbeda dengan produk pesaing berupa rasa dan bentuk produk. Yang kedua ada analisis proses produk. A. Analisis kapasitas produk. Analisis kapasitas produk merupakan batas kemampuan usaha bisnis untuk memproduksi suatu produk. Analisis kapasitas produksi bertujuan untuk menentukan jumlah produksi maksimal dalam waktu tertentu. B. Analisis penggunaan teknologi. Kemampuan SDM yang tersedia, kecepatan proses produksi, kualitas produk, dan biaya produksi. Yang C. Analisis usaha bisnis. Usaha bisnis perluasan usaha pada tempat yang sama dengan usaha yang telah dijalankan. Secara umum, faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan alokasi pabrik adalah dekat dengan pasar untuk pemasaran hasil produksi usaha bisnis secara cepat dan murah. Lalu dekat dengan sumber bahan baku untuk memproduksi produk usaha bisnis. Dekat dengan sumber tenaga kerja untuk kegiatan operasional usaha bisnis. Adanya penyediaan sumber energi listrik dan air yang memadai, dan adanya sarana transportasi yang murah dan lancar. Apabila produk yang dihasilkan dalam jumlah besar, maka sarana transportasi seperti kereta api dan kapal air lebih murah. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.